Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fil akhir ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang berbahagia, sebagai ulil albab yang Allah anugerahkan kepada dirinya ilmu gaib dan ilmu batin, di mana dia mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, sehingga ia betul-betul hidupnya itu menjadi seorang hamba Allah atau ibadur rahman. Ketika hidupnya itu dalam menjadi namanya hamba Allah atau ibadur rahman, maka ketika itulah dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara membaca tanda-tanda ada bukti kebesaran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Inilah yang Allah jelaskan kepada diri kita, supaya kita ini betul-betul mau dan mampu mempergunakan kecerdasan akal pikir dan rohani kita itu sebagai ulul albab untuk membaca tanda-tanda wujud kebesaran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada diri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusihim afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kebesaran kami, alamat kami pada sekalian alam dan juga pada diri, sehingga kamu betul-betul melihat akan wujudan kamu itu betul-betul nyata, terang seterang-terangnya dibandingkan nyata dan terangnya alam ini dan diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu betul-betul telah nyata akan wujud aku, kata Allah. Kenapa tidak mau wujud? Maka sebagai seorang hamba yang abdan sempurna, yang dikatakan hamba yang ibadur rahman, tentu dia bisa membaca akan kewujudan Allah itu yang ada pada alam dan sempurna pada diri, sehingga dia betul-betul mampu memegangkan akan rahasia amanah itu kembali ke Allah. Karena asal daripada diri, asal segala yang wujud dan asal sekalian alam itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah itulah hakikat diri, dan Allah itu pula lah hakikat segala sesuatu yang wujud. Ini yang dikatakan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal daripada Allah
maka akan pulang dan kembali kepada Allah. Begitulah baginda Rasul mengutarakan kepada kita supaya kita itu mampu memulangkan segala yang ada dan segala yang wujud itu kembali kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Dia buat segala sesuatu itu, segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang mungkin, kembalikan kepada asalnya. Asal segala sesuatu yang wujud, alam dan diri kita itu adalah Allah. Kalaulah asal segala sesuatu dan diri kita ini adalah Allah, maka semuanya akan berpulang dan kembali kepada Allah. Lima datangnya, situ pulangnya. Lima hilang, situ datangnya. Kalau memang datangnya kita Bapak Ibu adalah dari Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap dari Allah pulang. Barulah kita ini termasuk orang yang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang telah mampu mengembalikan, akan berhasil diri ini kembali kepada Allah. Makanya Allah katakan, innal muttaqina fi maqam. Sesungguhnya orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Aku, kata Allah. Maka dialah orang-orang yang berada pada makom yang aman. Makom yang aman itu adalah makom yang selamat. Makom yang selamat itu adalah orang yang mau memulangkan seutuhnya akan dirinya yang zahir dan batin kembali kepada Allah, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah diri yang la haula wala quwwata illa billah. Itulah orang yang selamat. Tidak lagi terpandang tertinggi akan keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud, dirinya yang bersih. Kalau tidak lagi terpandang akan keakuan diri kita yang wujud dan yang bersifat, lalu siapa yang wujud dan siapa yang bersifat? Tentunya yang wujud dan bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Karena Allah itulah yang wujud dengan sendirinya. Kalau Allah itu wujud dengan sendirinya, maka Allah itulah yang dikatakan diri yang awal. Diri yang awal itu diri yang mutlak. Hanya Dia cuma yang ada. Adanya itu bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan Allah. Allah itu wujud bukan adanya kita. Allah itu wujud bukan karena adanya alam. Allah itu wujud bukan karena adanya sesuatu. Bahkan alam, sesuatu dan diri kita itu ada karena adanya yang berbeda. Di situlah letaknya kita mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu tidak lagi terpandang wujud yang lainnya. Tidak lagi terpandang namanya alam, tidak lagi terpandang namanya sesuatu, tidak lagi terpandang namanya diri. Karena tidak ada namanya alam selain Allah, tidak ada sesuatu selain Allah, dan tidak ada pula diri selain daripada Allah. Kalau tidak ada alam, sesuatu, dan diri selain daripada Allah, lalu siapa alam? Siapa sesuatu? Siapa diri? Alam, sesuatu, dan diri itulah wujud kezoliran nyata yang Allah. Walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa khalaqatul khawatis. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Namun segala sesuatu itu sebenarnya akan nyata yang wujud kezahiran dirinya. Kalaulah sesuatu itu adalah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya, maka jangan sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada.
Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, maka disitulah Allah itu tidak ada pembandingnya. Kenapa tidak ada pembandingnya? Karena Allah itu tunggal, Allah itu ahad, Allah itu esa. Esanya Allah itu tiada berdua. Kalau Allah itu esa, tunggal, esanya itu tiada berdua, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Kalau hanya Dia satu-satunya, disitulah orang-orang arif bidah selalu mengutarakan jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan. Kenapa jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan? Karena Dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kalau Dia berdiri dengan sendirinya, maka Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh masa. Karena masa dan waktu itu juga adalah nyatanya untuk memandang akan kesuaian dirinya. Disitulah letaknya Allah mengatakan ana ad-dahar, aku itu yang masa itu. Begitu pandangan hati Bapak itu mesti mampu menilai Allah itu pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu itulah wujud kenyataan akan diri. Al-qulbu kamisbil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak itu taubahnya sama seperti jernih. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang mau menyenter ke dalam hatinya, siapa yang mau menikrok ke dalam hatinya, tajalla rabbahu, pasti dia mampu memandang Allah yang nyata senyata-nyata. Makanya hapuskan segala yang wujud dalam pandangan. Sekalian alam ini hapuskan dalam pandang hati kita. Kalau telah hapus alam dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud pada segala yang ada. Maknanya apa? Kalau sudah hapus alam dalam pandangan hati, hanya Allah cuma yang wujud pada segala yang ada. Disitulah letaknya pandangan hati dan rohani Bapak Ibu itu betul-betul pandangan yang telah putus namanya. Pandangan yang telah suhud, pandangan yang telah ahad atau wahid. Pandangan yang suhud, pandangan yang ahad, pandangan yang wahid adalah pandangan yang tidak lagi terpandang yang lain selain daripada dirinya. Inilah pandangan yang bermakrifat itu. Makanya dikatakan, man nazara ila syai'in ma lam yarallaha fihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suami dan istrinya, dipandang anak cucu dan menantunya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya pada ayah, pada ibu, pada suami, pada istri, pada anak cucu dan menantu, dan terpandang Allah di situ. Itulah yang dikatakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak berfaedah. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak berhikmah. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Kalaulah pandangan batil itu pandangan yang tidak berhikmah, tidak memberi faedah dan tidak bernilai ibadah, berarti pandangan yang batil itu hanya dikatakan pandangan yang berdosa. Kenapa pandangan tidak kenapa pandangan itu dikatakan pandangan yang berdosa? Karena dia masih memandang ada yang lain selain daripada Allah. Kalau masih terpandang namanya Allah.
masih terpandang namanya sesuatu, masih terpandang namanya makhluk, berarti telah ada wujud yang lain selain daripada Allah. Kalau ada wujud yang lain selain daripada Allah, berarti ada dua wujud di situ. Allah dan alam, Allah dan sesuatu. Padahal Allah cuma satu-satunya yang wujud. Allah cuma satu-satunya yang ada. Kalau Allah cuma satu-satunya yang wujud dan Allah cuma satu-satunya yang ada, itu maknanya fa aina ma tuwallu fasamawatullah. Kemanapun dihadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang hanya Allah. Itu Allah kata. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamawatullah. Barat dan timur itu aku yang punya, kata Allah. Kalaulah barat dan timur itu aku yang punya, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, maka yang terpandang aku. Ke timur, yang terpandang juga aku. Ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang itu adalah aku. Karena ala innahu bi kulli syai'in muhit. Karena aku ini telah wujud pada segala sesuatu. Sesuatu itu sebenarnya nyatanya akan kezuhiran diri aku, kata Allah. Kalaulah sesuatu itu nyatanya kezuhiran akan diri aku, itu maknanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada namanya alam, tidak ada namanya makhluk, tidak ada namanya hamba. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Itu yang tegas Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 88. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Kullu syai'in, tiap segala sesuatu. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu selain Allah. Langit dan bumi sesuatu namanya. Aras, luh, kursi, mahfuz, surga, neraka itu sesuatu namanya. Padahal Allah katakan apa? Kullu syai'in halik. Dia segala sesuatu. Itu hakikatnya nggak pernah ada. Kalau tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, lalu mana yang sebenar-benar ada? Illa wajhah. Yang ada itu adalah aku semata-mata. Kalau aku yang ada semata-mata, hanya diriku cuma yang wujud, diriku cuma yang ada. Adanya aku adalah mutlak. Dia mau bilang sini. Mestinya yang terpandang itu adalah aku yang wujud nyata pada diri. Siapa yang tidak terpandang aku yang nyata pada dirinya, kata Allah. Ketika itu kita sudah menyandingkan Allah dengan diri kita. Maka pantas Allah katakan kepada kita, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak akan pernah dengan aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti dengan aku. Apa maknanya itu? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau lah yang bersifat wujud, engkau merasa yang bersifat sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah dan hayat, maka pastilah kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang bersifat wujud,
Engkau tidak lagi merasa yang bersifat sama. Engkau tidak lagi merasa bersifat basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Maka ketika itu pasti kamu mampu mengenal aku, karena akulah yang wujud itu. Akulah yang sama itu. Akulah yang basar, akulah yang kalam, aku yang ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Makanya kalau Allah cuma yang wujud, maka kewujudan Allah itu sudah zahir. Kewujudan Allah itu sudah nyata. Nyata senyata-nyatanya pada segala yang ada. Segala yang ada inilah kenyataan akan dirinya yang maha nyata itu. Begitulah sebenarnya Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata, lebih nyata pada segala yang nyata. Apa katanya? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul memandang dan melihat Allah itu betul-betul Allah yang nyata senyata-nyatanya. Ini yang ditekankan oleh baginda Rasul kepada kita. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Innakum satarawna rabbakum kama taraw hadzal qamar. Kamu betul-betul memandang Allah itu nyata sebagaimana kamu memandang bulan purnama yang nyata itu. Makanya Nabi bertanya kepada sahabat, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyata. Namun walaupun alam ini nyata, diri kita ini nyata, bulan purnama nyata dan matahari nyata, namun Nabi katakan apa? Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang maha nyata itu sebelum kamu mengalami namanya mati. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang maha nyata itu, walaupun Allah itu maha nyata daripada alam, Allah itu maha nyata daripada dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mati. Berarti jalan melihat Allah itu mati salah satunya Bapak Ibu. Mati yang dimaksudkan Nabi itu mutu qabla an tamutu. Mati sebelum habisnya usia. Mati sebelum sampainya ajal. Mati sebelum datangnya Israfil. Apa maksudnya mati sebelum ajal, mati sebelum datangnya Israfil, mati sebelum habisnya usia umur? Maksudnya mati di dalam hidup. Kalau mati di dalam hidup yang dimaksud oleh Nabi, apa maknanya mati di dalam hidup? Mati di dalam hidup itu maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud dan yang bersifat. Akui dirimu, sadari dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu la haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa juga kita ini yang wujud, itu maksudnya. Jangan merasa juga kita ini yang melihat, yang mendengar dan berkata. Jangan merasa juga kita ini yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau tidak ada lagi diri kita yang merasa yang wujud, tidak ada lagi diri kita yang merasa diri kita yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ketika itulah sebenarnya kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tiadanya diri Bapak Ibu itu menjadi ada. Kesempurnaan butanya diri Bapak Ibu itu betul-betul melihat.
Kesempurnaan tulinya Bapak Ibu itu betul-betul mendengar. Kesempurnaan bisunya di Bapak Ibu itu betul-betul berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemak dan papa itu adalah kuasa dan berkehendak. Kesempurnaan mati itu adalah kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sepenuhnya?